Panggi, secara survei dan analisis dari Mas Panggi, kira-kira siapa yang paling cocok kemudian dipilih untuk Ganjar? Ridwan Kamil, Mahfud, dan juga Sandi. Kita tidak boleh lupakan. Ya, kalau dari pendekatan elektoral, kuantitatif ya, Cak, ya. Karena memang Capres tidak hanya pendekatan survei kan, kuantitatif. Itu memang cawapres yang paling potensial, elektabilitas paling tinggi itu adalah Sandiaga Uno di angka 18%. Yang kedua baru ada nama Ridwan Kamil, ada di angka 15%. Kemudian Mahfud MD hanya di angka 13%. Artinya kalau dari 3 nama cawapresnya Ganjar, kalau kita simulasi 11 nama, yaitu Sandi, kemudian Ridwan Kamil, baru Mahfud MD. Dari 3 nama ini. Nah, tapi kalau kita pasangkan, Cak, dari 7 simulasi yang kita coba pasangkan, pasangan cawapres Ganjar yang paling ideal, yang paling potensial, itu adalah Ridwan Kamil di angka 31,1%. Meskipun memang ada di situ, Pak, kalau pasangan Prabowo yang paling ideal adalah Erick Thohir di angka 39%. Nah, termasuk ada juga Prabowo Mahfud MD di angka 33%. Tapi kalau kita baca pasangan ideal Ganjar berbasis elektoral, survei, bukan pendekatan kualitatif ya, itu adalah Ridwan Kamil memang. Nah, pertanyaan kedua adalah, apa yang dibilang tadi oleh Bang Basyara bahwa pendekatan ini tidak bisa hanya pendekatan murni elektoral atau survei atau pendekatan kuantitatif, tapi ada pendekatan kualitatif. Nah, itu juga yang menarik kenapa Caimin dipilih padahal elektabilitas rendah. Begitu juga kemarin kenapa kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin dipakai walaupun elektabilitasnya rendah. Gitu. Nah, sekarang inilah menjadi pertaruhan bagi Ganjar, apakah akan all out habis penaklukan di Jawa Timur atau penetrasi di Jawa Barat. Kalau misalnya memang betul-betul habis-habisan di Jawa Barat, ya tidak ada pilihan adalah Ridwan Kamil. Karena itu kantong suaranya kan begitu. Tapi kalau mau habis-habisan mau memecah suara Caimin di Jawa Timur, PKB dan Caimin, karena dianggap jangan sampai suara NU atau PKB itu bulat ke pasangan Amin. Maka harus dicarikan oleh Ibu Mega, berpikir keras, bekerja keras untuk mencari siapa kira-kira pasangan yang mampu untuk membuat suara split. Sehingga tidak bulat suara itu ke pasangan Anies Caimin. Nah, siapa kira-kira? Apakah Mahfud MD itu adalah pasangan yang kira-kira mampu untuk memecah suaranya Caimin di Jawa Timur? Tapi kalau menurut saya supaya nggak nanggung ya, Cak, ya, lebih baik tarung aja kalau menurut ide saya sih ya. Akan lebih bagus ya Ridwan Kamil, maksud saya Ganjar berpasangan di Ridwan Kamil. Tapi kalau bicara soal platform ideologis, soal chemistry, soal kan ada juga nih, Cak, panggung. Ada lampu terlalu terang nggak boleh kan, ada maksudnya matahari kembar nggak boleh. Nah, kira-kira Mas Ganjar nyaman sama Mahfud kah? Nyaman sama Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno gitu. Karena ada juga kemudian presiden kan merasa nggak nyaman ada matahari kembar, ada lampu yang terlalu terang, terlalu bersinar, keliling Solo gitu muncul seperti SBJK diangkat real presiden wapresnya kan. Nah, benarkah seperti itu, Bang Basara? Bahkan juga boleh dikomentari, sebenarnya Bu Mega itu senang yang nanti akan amankan suara pemilih Islam ataukah amankan suara para milenial, Bang Basara? Pertanyaannya kepada Ibu Mega yang dapat saya catat dan mungkin saya jelaskan, Caca. Pertama, sekali lagi saya ulangi, PDI Perjuangan punya banyak pengalaman ketika mengikuti kontestasi pemilu, baik pemilu kepala daerah maupun pemilu presiden, tidak bermula dari merujuk pada hasil-hasil survei. Mas Ganjar ketika start di Gubernur Jawa Tengah, elektabilitasnya jauh dari incumbent Pak Bibit Waluyo pada waktu itu. Juga ketika Pak Jokowi masuk di Pilkada DKI Jakarta jauh dari Pak Faujibowo. Gitu. Tapi dengan keyakinan politik bahwa mesin politik akan bekerja, maka kemudian kita berhasil memenangkan beberapa kontestasi itu. Sehingga sekali lagi, mohon maaf, referensi hasil survei hari ini tidak menjadi rujukan hasil survei untuk 153 hari ke depan. Sementara kalau bicara preferensi sejarah Ibu Megawati Soekarno Putri, di dalam memilih simbolisasi kepemimpinan nasional, misalkan pada saat beliau menjadi wakil presiden, Bu Mega bersama dengan Kiai Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama. Saat menjadi presiden, wakil presidennya Pak Hamzahas dari Nahdlatul Ulama. Ketika maju capres 2004, cawapresnya Kiai Hasyim Muzadi, juga dari Nahdlatul Ulama. Kemudian pernah dengan Purnawirawan TNI, Pak Prabowo di 2009 sebagai cawapres. Ketika Pak Jokowi, Bu Mega menyandingkan Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala dan sekarang dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga dari Nahdlatul Ulama. Jadi kalau dari preferensi sejarah Ibu Megawati Soekarno Putri itu
ada pakem-pakem ideologis dan simbol-simbol kepemimpinan nasional itu yang menjadi referensi. Pada titik itu, saya kira posisi Pak Mahfud dapat mewakili representasi dari tokoh Nahdlatul Ulama, Caca. Tetapi sekali lagi, perkembangan politik kontemporer juga tidak bisa dinafikan keberadaan figur-figur bacawa pres yang juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu selain pertimbangan elektoral. Ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Andika Perkasa, dan lain-lain. Semuanya itu masih sangat mungkin untuk dipilih selama sekitar 36 hari ke depan menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres di Komisi Pemilihan Umum, Caca. Baik, ditahan dulu Bang Basarah sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Bang Ahmad Doli Kurnia. Sekarang kita lihat dulu secara survei, pemirsa, ada 2 survei yang saya hadirkan kepada Anda, mulai dari survei Poltreking bahkan juga Voxpol. Nanti kemudian kita akan lihat sebenarnya apa hasil survei. Ternyata sudah ada formulasinya. Ini nama-nama yang cukup unggul dalam survei untuk bacawa pres, dari Erick Thohir, Sandi Uno, RK, bahkan juga Mahfud MD, ada juga nama AHY, pemirsa. Ini April ya, survei April 2023 dari Poltreking. Sekarang kita lihat kalau dari Voxpol, survei yang berbeda ini seperti apa, pemirsa. Ternyata Voxpol ini Agustus, ini yang terbaru, pemirsa, yang dilakukan oleh Voxpol. Mulai dari Sandiaga Uno unggul, disusul Erick Thohir, AHY, Ridwan Kamil, dan juga Mahfud MD. Ya, sekarang saya mungkin minta sedikit singkat saja Mas Pangi, bahwa survei ini kan berbeda-beda. Intinya bahwa 5 besar ini pasti memang sudah ada di hati masyarakat. Ya, seputar-seputar itu. Apakah itu? Ya, nama-nama yang beredar yang santer tercapture di lembaga survei ya itu adalah cawapres potensial. Ya. Tidak ada maka yang diputuskan oleh PDIP ngambil 3 nama itu sudah benar. Ada nama Ridwan Kamil, ada Mahfud MD, ada nama Sandiaga Uno. Nah, 3 nama ini juga termasuk 5 besar cawapres yang potensial ya. Nah, sebetulnya kalau Pak Prabowo kan Erick Thohirnya, ada Mahfud, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir. Jadi Erick Thohir dengan Sandiaga, kalau Ganjar ke Sandiaga, Mahfud Prabowo ke Erick Thohir gitu. Nah, cuma dari kalkulasi hitung-hitungan secara matematika politik di dalam pendekatan kemenangan ini kan memang variabel ini adalah selain tadi tidak bisa hanya memang keputusan itu berbasis elektoral, survei. Dan kedepannya kalau memang basis misalnya hari ini adalah mau mengambil keputusan untuk mengambil ceruk segmen NU, tentu Mahfud MD adalah apa yang dibilang Bang Ahmad Basarah lebih menjanjikan, lebih potensial dibanding Ridwan Kamil. Tapi kalau kemudian calon presiden berdasarkan data kita itu menarik. Cawapres, kriteria cawapres yang paling diinginkan oleh masyarakat dari kategorisasi kompetensi, kapasitas atau karakter kepemimpinan, itu adalah pemimpin yang bersih dan bebas dari korupsi. Itu besar sekali. Nah, itu kan figur bersih dan bebas dari korupsi itu bisa dilimpahkan elektoralnya itu kayak Pak Mahfud MD gitu. Samping memang ada yang kedua adalah dekat dan perhatian ke rakyat ada di angka lumayan juga. Artinya ini karakter kepemimpinan yang diinginkan. Tetapi saya pikir Ibu Mega kontemplasinya akan bekerja keras. Mas Pangi, sekarang saya ingin ke kader Golkar terlebih dahulu, pemirsa. Bang Ahmad Doli Kurnia, saya mau tanya kepada Bang Doli. Bang Doli, kalau kemarin-kemarin saya sempat bertanya kepada Bang Doli, ini ada kader yang memang mau dipinang oleh partai lain. Tiba-tiba hari ini santer terdengar Ridwan Kamil malah justru mau dimajukan oleh Golkar Pilgub DKI Jakarta. Ini seakan-akan mengunci supaya nggak diambil. Ini seperti apa, Bang Doli? Ya, memang kan kita ini sebuah partai politik yang mengelola organisasi besar ya. Kita organisasi partai politik yang cukup lama. Jadi sebetulnya pada saat kita membicarakan pemilu 2024 ini, itu perencanaannya sudah dibicarakan jauh-jauh hari dengan matang ya. Siapa yang kita persiapkan untuk calon presiden, target apa yang mau kita capai di Pilpres, Pileg dan Pilkada gitu. Nah, termasuk Pilkada yang memang tahun 2024 itu kan 3 jenis pemilu kita tergabung dilaksanakan secara bersama dan berdekatan gitu. Jadi itu satu sama lainnya nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau untuk Pilpres ya, seperti yang beberapa kali sudah kami sampaikan, kami sudah punya keputusan. Kalau bicara tentang Capres dan Cawapres, itu cuma hanya satu nama dan sampai sekarang belum berubah, namanya Pak Erlangga Hartarto. Nah, kalau kemudian ada perubahan atau hal-hal lain di luar keputusan itu diserahkan kembali kepada Pak Erlangga yang memang sudah kami berikan mandat
mulai dari Munas, Rapimnas dan Rakernas. Oke. Nah, untuk Ridwan Kamil sendiri memang kami rencanakan dari awal itu untuk ikut di kontestasi pilkada. Ya, waktu itu ada dua alternatif. Apakah Ridwan Kamil kalau masih berkeinginan untuk menjadi gubernur lagi di Jawa Barat, kita persilakan. Tetapi juga dia sedang mempertimbangkan pada saat itu untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, jadi dua-duanya kita kasih pilihan. Ya, nah, jadi itu yang merupakan keputusan kita yang sudah kita rancang dan kemudian sudah kita jalankan juga sebagian strateginya gitu. Oke, Bang Doli, kok nggak dibocorin jauh-jauh hari? Kenapa setelah nama RK ini digadang-gadang akan mau dipinang oleh Ganjar? Dan Pak RK ini sudah tahu belum namanya akan masuk bursa Gubernur DKI Jakarta dari Golkar? Lah itu pertama yang namanya strategi kan nggak perlu kita bocorin kemana-mana secara terbuka, namanya juga strategi kan. Kalau strategi dibocorin di awal-awal ya strategi kita akan dibaca orang lain. Baik. Yang kedua, pembicaraan soal pilkada itu dimulai pada saat Saudara Ridwan Kamil datang mendeklarasikan dirinya ke kantor Golkar menjadi kader Partai Golkar. Baik. Itu sudah dimulai pembicaraan itu. Bahkan untuk daerah DKI Jakarta itu keinginannya Saudara Ridwan Kamil sendiri. Baik, ya. Sekarang saya minta Jadi singkat bukan saja. sesuatu yang baru dan kemudian karena memang sekarang momentumnya disebutkan, kan kita kan nggak bisa ini kan karena ada orang yang tanya, ini Ridwan Kamil mau jadi cawapres atau dengan yang lain Baik. Kita bilang yang lain. Oke, sudah tidak ada waktu, Bos. Maaf Mas Pagi, karena saya pertanyaan terakhir ini kepada Bang Basara. Bang Basara, sebelum dipinang oleh PDIP, ternyata ini ada strategi dari Golkar bahwa mau dimajukan Pilgub DKI Jakarta. Apakah ini tandanya bahwa sekarang tinggal dua nih pilihan dari PDIP, kalau nggak Sandi Uno, ya Mahfud MD, Bang Basara? Pertama, PDI Perjuangan mengedepankan etika politik di dalam membangun kerjasama politik. Kerjasama politik itu salah satu syaratnya adalah keinginan bersama, kehendak bersama. Tidak ada paksaan, apalagi hal-hal yang bersifat intimidasi. Sehingga di dalam konteks kerjasama dengan Partai Golkar pun kita menghormati segala keputusan yang terkait dengan Partai Golkar itu sendiri. Yang kedua, mengenai baca wapres, Caca, hari ini kalaulah dipersepsikan oleh publik ada 3 baca wapres yang muncul dalam radar PDI Perjuangan. Ada Pak Mahfud, ada Pak Sandiaga Uno, dan juga ada Ridwan Kamil. Tetapi belum tentu untuk 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau sampai pendaftaran. Dinamika politik masih sangat tinggi. Dan jangan lupa, politik Indonesia itu selalu penuh dengan kejutan-kejutan. Nah, saya kira kita bersiap-siaplah jika kemudian keputusan akhirnya ada kejutan-kejutan yang juga mungkin akan memberikan surprise kepada publik Indonesia. Waduh, bukan breaking news lagi nih, kejutan kata Bang Basara. Singkat, ya, Mas Rangi. Ini ya. Kalau saya mencermati nih Ridwan Kamil seperti anak gadis cantik yang lagi diperebutkan ya. Pasca pertemuan dengan Ibu Mega, tiba-tiba langsung Pak Prabowo juga bertemu. Nah, saya nggak tahu juga apakah dealnya Pak Prabowo minta Pak Ridwan Kamil seperti yang Bang Doli bilang, maju di DKI Jakarta saja supaya Golkar punya gubernur di DKI Jakarta. Nah, ini hari ini kalau misalnya tadi PDIP Ganjar punya etika, PDIP punya etika, karena ini Golkar adalah Ridwan Kamil. Tentu mereka tidak akan mau mengambil itu. Tetapi kalau ingin mengambil ini sama dengan soal cara menarik Golkar ke pangkuan PDIP. Dan akhirnya ini sama persis dengan peristiwa JK yang waktu itu bukan kader Golkar, tapi diusung oleh partai lain. Tapi inilah salah satu cara strategi yang saya lihat Golkar dan Ridwan Kamil ada kemungkinan ditarik oleh PDIP. Mas Panggi, terima kasih banyak. Bang Doli, terima kasih. Bang Basara, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari PDIP.